Halo, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa bahwa dimanapun Anda berada, Tuhan memeliharakan kita sekalian dengan sempurna. Saudara, dalam masa-masa saat ini, apakah yang ada di dalam pikiranmu ketika melihat kondisi dunia, berita-berita yang kita baca atau kita nonton di televisi oleh karena wabah corona ini? Bagaimana, apa yang ada di dalam pikiran kita saat ini? Apakah kita mulai putus asa, mulai tak pengen kerjakan apa-apa, rasanya udahlah diam di rumah saja, diam di rumah pun bosan, mau keluar, mau kerjakan ini dan itu juga penuh dengan ketakutan. Yang dulu punya mimpi, punya rencana A, B, C, sekarang mulai putus asa dengan semuanya itu, bahkan rasanya sudahlah, biarlah, mau bagaimanapun terjadi, terjadilah. Saudara, kondisi kehilangan harapan seperti saat ini bukan hanya dialami oleh kita ternyata. Dalam masa perjanjian lama, umat Tuhan juga mengalami hal yang sama seperti kita saat ini. Pada zaman Nabi Yeremia, di sana bangsa Israel harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus masuk ke dalam satu kondisi yang sangat mereka tidak inginkan, yaitu mereka harus dibuang dan menjadi tawanan bangsa Babel. Di sana mereka pisah dengan kampung halamannya. Mereka harus menghadapi satu kondisi, situasi yang keras oleh karena mereka hidup di bawah penjajahan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka ketika saya pikir-pikir dengan kondisi seperti ini, ya kita sesusah-susahnya kita masih bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga kita di rumah. Sebosan-bosannya kita masih bisa punya makanan yang cukup. Tapi kondisi ini begitu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia. Tapi satu hal yang sama saya lihat adalah bahwa sama-sama baik kita maupun mereka pada saat itu sama-sama menghadapi kondisi yang sangat sulit. Tidak ada yang suka dengan kondisi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus diperbuat? Apakah meratapi nasib? Pasrah? Mengeluh dan terus mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain? Bapak Ibu Saudara, stop untuk melakukan semuanya itu. Maka pada waktu bangsa Israel melakukan hal-hal seperti itu, dan ketika mereka sedang dalam putus asa, firman Tuhan datang kepada mereka dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 4 sampai yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di sana Tuhan ingin mereka sadar, Tuhan ingin mereka bangkit. Maka Bapak Ibu Saudara, ada 4 langkah yang perlu kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sulit ini, supaya kita dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Ya, saya singkat, ya, dalam bahasa Inggris itu adalah help. Ya, HELP, ya, supaya kita gampang ingat. Maka langkah pertama, H, itu adalah hadapi kenyataan. Hadapi kenyataan saat ini. Semua dunia menghadapi dan terdampak daripada wabah ini. Apa yang perlu kita lakukan? Hadapi saja. Kenyataan tetap harus dihadapi. Kita suka tidak suka, itu ada di sekeliling kita. Maka firman Tuhan datang dan di sana dikatakan bahwa engkau mesti bangkit, lakukan sesuatu. Nah, dan yang kedua yang dapat kita lakukan itu adalah evaluasi diri. Mengapa sampai terjadi demikian? Mengapa aku sulit? Mengapa aku terpuruk? Mengapa keluargaku begini dan begitu? Segala sesuatu yang kita rasakan dan kita mesti hadapi, mari kita mengevaluasi diri kita, bukan dengan menyalahkan orang lain, bukan dengan menyalahkan sekitar kita, tapi mari, apa salahnya saya? Kelemahan saya di mana? Letak titik daripada kegagalan saya di mana? Sehingga saya punya satu
catatan untuk diri saya sendiri. Bukan untuk orang lain dulu. Saya mesti memperbaiki diri saya sendiri dulu. Setelah itu baru saya bisa siap untuk menghadapi dan memperbaiki hidup saya, bahkan keluarga saya. Evaluasi diri. Hadapi kenyataan, evaluasi diri. Dan yang ketiga, tidak cukup setelah saya tahu saya salah di mana, setelah saya tahu bahwa penyebab kegagalan saya di mana. Saya tidak cukup sampai tahu saja, tapi saya perlu lakukan sesuatu. Maka Tuhan menyuruh mereka, ayo cepat tanamin kebun-kebunmu. Udah, dirikan rumahmu, jangan meratapi nasib terus, jangan mengeluh terus, lalu tidak mengerjakan apa-apa, bilang susah lah, ini susah, itu susah, ya. Lalu tidak ada sesuatu yang dilakukan. Itu tidak akan pernah bisa membuat hidup kita lebih baik. Maka yang ketiga, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu apa yang kita bisa lakukan saat ini. Jangan malah diam, terpaku di tempat kita dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Tidak ada gunanya. Saudara, saya masih ingat waktu mama saya masuk rumah sakit dan akhirnya di sana begitu membosankan, ya. Mau tidur tidak bisa, mau makan juga terasa tidak ada selera, dan selama 2 minggu lebih, ya. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa menyalahkan kondisi yang ada, kenapa dia harus sakit. Saya juga tidak bisa berpikir bahwa ya kenapa. Saya harus stop melakukan itu dan saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Maka yang saya rasa saya bisa lakukan ya karena saya suka Mandarin, maka saya pinjamlah buku-buku Mandarin dari teman-teman yang pernah les. Waktu itu saya belum pernah les dan saya belajar di sana. 2 minggu lebih saya rasa pembelajaran itu sangat bermakna dan akhirnya ya, saya bisa mempersiapkan diri lebih banyak untuk bisa masuk dalam ujian-ujian yang ada untuk saya bisa mendapatkan beasiswa. Ada banyak orang tidak bisa melihat kesempatan di dalam kesulitan yang ada. Tapi saudaraku, Tuhan akan memberkati setiap kita ketika kita melakukan sesuatu, bukan diam, aktif, bukan pasif. Maka mari lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan sehingga hidup kita dipenuhi dengan semangat dan tujuan. Dan ketika saya sudah melakukan ini dan itu, tapi kita masih merasa bahwa ya aku udah maksimal ini, aku udah melakukan, tapi ya kayak gitu-gitu aja. Saudara, ingat yang keempat, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tuhan yang tak pernah berbohong, Tuhan yang tak pernah ingkar janji, Tuhan yang setia, dia tak mungkin melupakan janjinya. Maka pegang janji Tuhan. Kalau saat ini kita belum melihat tanda-tanda itu, ya, sebab di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11 sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberimu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini janji Tuhan kepada kita. Maka percayalah, menghadapi masa sulit ini, kondisi yang tidak menentu ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Jangan pegang pada diri kita sendiri yang begitu lemah dan rapuh. Kita pegang pada Tuhan, maka saya yakin kita akan melihat satu hari depan yang penuh dengan harapan. Tetap setia, tetap andalkan Tuhan, dan ingat ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dia tahu yang terbaik dan Dia sedang menguji kita untuk kita tetap dimurnikan di dalam iman percaya kita kepadanya. Semangat Bapak Ibu Saudara, kita hadapi bersama dan ingat 4 langkah ini. Hadapi kenyataan, evaluasi diri, lakukan sesuatu, dan pegang janji Tuhan. Amin.